Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pertama kali Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SWT, ia merasa bingung siapa yang akan kuajak dan siapa pula yang akan mendengarkan. Sudah sewajarnya apabila Khadijah istrinya percaya kepadanya. Khadijah telah mengenalnya dengan sangat baik selama hidupnya. Laki-laki itu selalu jujur, lalu ia menyatakan beriman atas kenabiannya. Itulah hadiah kepercayaan dari orang lain yang diperoleh karena sikap jujur Rasulullah SAW yang dijuluki dengan Al-Amin. Saat itu juga ia memperoleh seorang pengikut, yaitu istrinya sendiri. Nabi Muhammad SAW menghadapi tantangan yang sangat berat ketika pertama kali harus meluruskan akhlak kaum Quraisy. Ia sangat mafhum betapa kerasnya mereka itu, betapa pula kuatnya mereka berpegang kepada berhala yang disembah-sembah sebagai nenek moyang mereka itu. Untuk itu dibutuhkan keberanian dan pengorbanan agar ia mampu menegakkan kebenaran serta menciptakan perubahan. Rasulullah sungguh-sungguh melakukannya dan berani menanggung segala risikonya. Keberanian itu pula yang membangun kepercayaan para pengikutnya. Muhammad lalu mengundang makan sanak keluarga di rumahnya. Dicobanya berbicara dengan mereka dan mengajak mereka ke jalan Allah. Tetapi Abu Talib, pamannya, menyetop pembicaraan sang Nabi dan mengajak orang-orang pergi meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, sekali lagi Muhammad mengundang mereka. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku dalam hal ini? Mereka semua menolak. Hanya seorang anak kecil yang bangkit. Rasulullah, saya akan membantumu. Saya akan lawan siapa yang kau tentang. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Itu adalah suatu contoh konsekuensi dari perjuangannya yang tidak mengenal putus asa. Itulah persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Kemudian Abu Talib meminta Muhammad datang dan menceritakan keinginan kaum Quraisy. Jagalah aku, begitu juga dirimu. Jangan aku dibebani dengan hal-hal yang tak dapat kupikul, kata pamannya. Dengan jiwa penuh kekuatan dan kemauan, Muhammad berkata kepada pamannya, "Wahai paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang membuktikan kemenangan itu di tanganku atau aku binasa karenanya." Para pendengar, itulah contoh seorang pemimpin sejati, pemimpin yang memiliki prinsip yang mampu menciptakan kepercayaan dan pengaruh yang luar biasa pada para pengikutnya. Pernah pada suatu hari, Utbah berbicara kepada Nabi Muhammad. Seorang Quraisy itu menawarkan harta, pangkat, bahkan kedudukan sebagai raja. Muhammad menjawab dengan membacakan surah Sajadah. Utbah diam mendengarkan kata-kata yang begitu indah. Alif Lam Mim. Turunnya kitab Al-Quran
yang tiada diragukan kebenarannya adalah dari Tuhan semesta alam? Atau apakah mereka mengatakan Muhammad mengada-ngadakannya saja? Tidak. Kitab Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum yang sebelumnya belum didatangi seorang pemberi peringatan agar mereka mendapat bimbingan. As-Sajdah ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah mendengar itu, kini Utbah melihat orang yang berdiri di hadapannya itu bukanlah laki-laki yang didorong oleh ambisi harta, kedudukan atau kerajaan, melainkan orang yang mau menunjukkan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan. Ia mempertahankan sesuatu dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang penuh mukjizat. Itulah contoh pemimpin yang bisa dipercaya. Ia memegang teguh prinsip tidak tergoyah oleh rayuan harta atau kedudukan yang akan menghancurkan serta menarik kepercayaan dari para pengikutnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mampu menolak tawaran terbesar tersebut dengan cara yang sangat mempesona. Itulah contoh dari kepemimpinan beliau. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 48. Kami utus rasul-rasul semata-mata untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Maka barang siapa yang beriman dan memperbaiki diri, tiada mereka perlu dikhawatirkan dan tiada mereka berduka cita. Para pendengar yang beriman, semoga berbagi ilmu pada hari ini dapat menambah ketaatan kita kepada Allah, dan sehingga kita dapat meneladani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dalam segala tindakan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.